A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Kabupaten Trenggalek? Kali ini kita bertemu lagi dengan channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan berlatih soal penilaian akhir tahun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, sebelum kita memulai, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah, materi penilaian akhir tahun kelas 4 SD kali ini, yang pertama adalah makna Quran surat Al-Fil, yang kedua beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sikap rendah hati, hemat, gemar membaca, dan pantang menyerah, yang keempat makna ibadah sholat, yang kelima keteladanan wali songo. Baiklah anak-anakku, sudah siap berlatih mengerjakan soal? Kali ini mohon disimak latihan soal dan pembahasan mulai dari awal hingga akhir. Yuk kita mulai dulu dari soal yang pilihan ganda ya. Soal nomor 1. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah adalah arti dari Quran surat Al-Fil ayat ke A1, B2, C3, D4. Kita perhatikan dulu surat Al-Fil sebagai berikut. Surat Al-Fil ada 5 ayat yang mempunyai arti apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah, sudah jelas dalam surat Al-Fil ayat 1. Jawabannya adalah A. Soal pilihan ganda nomor 2. Ka'asfim ma'kul. Pada kalimat tersebut terdapat hukum bacaan A. Idhar halki, B. Iklab, C. Idgham bi gunnah, D. Ikhfa hakiki. Kita perhatikan pada soal ka'asfim ma'kul, itu terdapat huruf fa yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 3. Dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui, ada 1 malaikat yang mempunyai sifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan. Malaikat tersebut adalah A. Ridwan, B. Mikail, C. Israfil, D. Malik. Kita lihat dalam soal kata kuncinya adalah tidak mempunyai belas kasihan. Berarti kalau tidak memiliki belas kasihan adalah malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Jawabannya adalah D. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan tugas-tugas malaikat berikut ini. 1. Mencatat amal kebaikan manusia. 2. Meniup sangkakala. 3. Menanyai manusia di alam kubur. 4. Mencabut nyawa. Dari tugas-tugas malaikat tersebut, tugas nomor 4 adalah tugas dari malaikat A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Israil, D. Malaikat Raqib. Kita lihat pernyataan yang nomor 1. Mencatat amal kebaikan manusia merupakan tugas dari malaikat Raqib.
Yang kedua, meniup sangkakala merupakan tugas dari malaikat Israfil. Yang ketiga, menyanyai manusia di alam kubur merupakan tugas malaikat Mungkar dan Nakir. Dan yang keempat, mencabut nyawa adalah tugas dari malaikat Izrail. Sehingga jawabannya adalah C, malaikat Izrail. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Berusaha selalu membahagiakan orang lain. 2. Tidak angkuh dan tidak sombong. 3. Bersedia meminta maaf apabila bersalah. 4. Merasa lebih baik daripada orang lain. 5. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang merupakan ciri-ciri anak rendah hati ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Ciri-ciri anak yang rendah hati. Kita lihat pernyataan 1. Berusaha selalu membahagiakan orang lain. Iya, termasuk ciri-ciri anak yang rendah hati. 2. Tidak angkuh dan tidak sombong. Juga ciri-ciri anak yang rendah hati. Yang ketiga, bersedia meminta maaf apabila bersalah. Juga sama ciri-ciri anak yang rendah hati. Sehingga jawabannya adalah A 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Mempunyai tabungan masa depan. 2. Jiwanya tidak tenang. 3. Masa mudanya lebih baik karena terbiasa hidup apa adanya. 4. Tidak dicintai Allah. Pernyataan yang mencerminkan hikmah perilaku hemat ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Kita lihat pernyataan 1. Mempunyai tabungan masa depan. Iya, merupakan hikmah perilaku hemat. Nomor 2, jiwanya tidak tenang. Bukan perilaku hemat. Yang ketiga, masa mudanya lebih baik karena terbiasa hidup apa adanya, termasuk hikmah perilaku hemat. Yang keempat, tidak dicintai Allah. Bukan. Berarti jawabannya adalah C 2 dan 3. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 7. Dibandingkan dengan sholat sendirian atau sholat munfarid, salat berjamaah lebih utama dan pahalanya akan dilipat gandakan sebesar ... derajat. A 25, B 26, C 27, D 28. Dibandingkan sholat sendirian, sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Sholat adalah rukun Islam yang pertama. 2. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. 3. Sholat adalah tiang agama. 4. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Sholat bisa menjadikan hati merasa galau. Dari pernyataan di atas yang bukan termasuk keutamaan sholat terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 4 dan 5, C 1 dan 5, D 3 dan 4. Kita perhatikan kata kunci dalam pertanyaan tersebut adalah yang bukan. Berarti kita lihat pernyataan 1. Sholat adalah rukun Islam yang pertama. Bukan ya, bukan keutamaan sholat maksudnya. Yang kedua, sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Iya, merupakan keutamaan sholat. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Ini juga iya, merupakan keutamaan sholat. Yang keempat, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, termasuk keutamaan sholat. Yang kelima, sholat bisa menjadikan hati merasa galau. Ini bukan keutamaan sholat. Sehingga jawabannya adalah C 1 dan 5. Soal selanjutnya nomor 9. Salah seorang wali songo yang berdakwah dengan mengajarkan cara bercocok tanam adalah A. Sunan Gresik, B. Sunan Bonang, C. Sunan Ampel, D. Sunan Derajat. Wali songo yang berdakwah dengan cara bercocok tanam itu merupakan ciri khas dari A. Sunan Gresik. Selanjutnya soal nomor 10. Wali songo mengajarkan falsafah mohlimo ialah
A. Sunan Ampel, B. Sunan Derajat, C. Sunan Giri, D. Sunan Bonang. Yang mengajarkan falsafah Moh 5 itu adalah ciri khasnya dari Wali Songo D. Sunan Bonang. Baiklah anak-anak, kita lanjut soal isian ya. Soal isian yang nomor 1. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia adalah arti Quran surat Al-Fil ayat ke ... Nomor 2. Kegagalan Raja Abraha membuktikan bahwa Allah Maha ... 3. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada ... 4. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke ... Yang kelima, orang yang rendah hati apabila dirinya salah maka ia berani untuk ... Kita bahas nomor 1. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia merupakan arti surat Al-Fil ayat ke-2. Yang nomor 2, kegagalan Raja Abraha membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang keempat, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman ke-2. Yang kelima, orang yang rendah hati apabila dirinya salah maka ia berani untuk meminta maaf. Selanjutnya soal isian nomor 6. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menghindari perilaku boros karena Al-Quran menyebut bahwa orang yang hidupnya boros adalah temannya ... Nomor 2. Sholat di awal waktu dapat melatih ... Nomor 7. Sholat di awal waktu dapat melatih ... Nomor 8. Sholat adalah rukun ... yang ke ... Nomor 9. Wali Songo yang memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak adalah ... Nomor 10. Sunan Gresik memiliki nama yaitu ... Kita bahas nomor 6. Sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk menghindari perilaku boros karena boros itu merupakan temannya setan. Nomor 7. Sholat di awal waktu dapat melatih kedisiplinan. Nomor 8. Sholat adalah rukun Islam yang ke-2. Nomor 9. Wali Songo yang memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak adalah Sunan Kudus. Nomor 10. Sunan Gresik memiliki nama yaitu Malik Maulana Ibrahim. Kita lanjut soal uraian ya anak-anak. Soal uraian nomor 1. Sebutkan 2 saja makna kandungan Quran surat Al-Fil. Nomor 2. Sebutkan 5 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nomor 3. Sebutkan contoh hema dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Sebutkan 2 saja perilaku mencerminkan pemahaman terhadap ibadah sholat. Nomor 5. Sebutkan 9 nama-nama Wali Songo. Baiklah anak-anak, kita bahas soal uraian yang nomor 1. Sebutkan 2 saja makna kandungan Quran surat Al-Fil. Yang pertama, mengingatkan kita agar tidak sombong. Yang kedua, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2. Sebutkan 5 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita sudah tahu bahwasanya malaikat ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya pembagi rizki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya peniup sangkakala. Yang keempat malaikat Izrail, tugasnya pencabut nyawa. Yang kelima malaikat Mungkar dan keenam malaikat Nakir memiliki tugas sama yaitu penanya di kubur. Yang ketujuh malaikat Rokib yaitu mencatat amal baik. Yang kedelapan malaikat Atid, pencatat amal buruk. Yang ke-9 malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Yang ke-10 malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Silahkan kalian pilih 5 saja dari 10 malaikat tersebut. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Sebutkan contoh hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menutup keran air sudah digunakan. Ini merupakan penerapan contoh perilaku hemat
air, nggih. Kemudian yang kedua, mematikan lampu jika sudah tidak dipakai. Ini merupakan contoh penerapan sikap hemat listrik. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ini contoh hemat waktu. Selanjutnya pembahasan nomor 4. Sebutkan 2 saja perilaku mencerminkan pemahaman terhadap ibadah sholat. Yang pertama adalah membiasakan perilaku baik kepada diri sendiri dan sesama. Contohnya adalah berperilaku disiplin. Dengan kita sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, berarti kita melatih kedisiplinan kita. Yang kedua, menghindari perilaku tercela. Dengan sholat, otomatis kita dapat terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Selanjutnya pembahasan soal nomor 5. Sebutkan 9 nama-nama wali songo. Kita ketahui wali songo itu ada 9, yaitu yang pertama Sunan Gresik, yaitu memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel memiliki nama Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang memiliki nama Raden Mahdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat memiliki nama Raden Qasim. Yang kelima Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shadiq. Yang keenam Sunan Giri memiliki nama Raden Paku atau Ainul Yakin. Yang ketujuh Sunan Kalijaga memiliki nama Raden Said. Yang kedelapan Sunan Muria memiliki nama Raden Umar Said. Yang ke-9 Sunan Gunung Jati memiliki nama Syarif Hidayatullah. Baiklah, itu tadi pelatihan soal penilaian akhir tahun kelas 4 SD. Selamat belajar, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Sebelum kita akhiri, kita doa setelah belajar terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.